apa, ini buat apa gitu. Ini tak beneran nggak? Anggap aja beneran. Selamat pagi semuanya. Kenalin, aku Alisa. Kita mau bahas tentang sentrum semioval sama ganglia basal. Oke, jadi sebenarnya buat overview aja, kalau sentrum semioval itu sebenarnya kayak substansia Deketin alba mbaknya aja nggak apa-apa, nggak dengeran substansia alba di otak. Sedangkan kalau ganglia basalis itu substansia griseanya. Nah, terus di substansia sentrum semioval ini ada 3 jenis serabut yang fungsinya itu macam-macam. Dia itu kayak buat menghubungkan gitu. Ada serabut asosiasi, ada komissura, sama serabut proyeksi. Nih, kalau serabut asosiasi dia itu fungsinya untuk menghubungkan, bisa menghubungkan gyrus, bisa menghubungkan lobus, tapi tidak menyeberangi linea mediana. Jadi kalau menyeberangi linea mediana berarti kan kayak menghubungkan kanan kiri. Kalau tidak menyeberangi linea mediana berarti dia tuh kayak cuma di satu hemisfer aja. Jadi bisa menghubungkan antar lobus temporal ke oksipital tapi dalam hemisfer kanan, itu aja. Itu kalau serabut asosiasinya panjang, jadi fungsinya untuk menghubungkan lobus. Kalau serabut asosiasi yang pendek, dia itu fungsinya untuk menghubungkan antar gyrus, gitu. Nih, jadi yang warna hijau ini namanya serabut yang asosiasi yang pendek. kelihatan kok mbak bawah kelihatan kok. Beneran ya? Iya kelihatan beneran. Terus kalau serabut komissura, dia yang menyeberang ke linea mediana. Jadi untuk hubungan antara kanan sama kiri. Tuh. Kalau serabut proyeksi, dia tuh kayak menghubungkan antara otak ini sama organ-organ yang di bagian bawahnya, kayak pons, medula, terus ke bawah traktus lainnya, gitu. Oke ya. Coba kalau tadi yang menghubungkan antar hemisfer namanya Asosiasi panjang. komissura. Antar hemisfer. Tapi kalau menghubungkan antar lobus tapi nggak antar hemisfer, asosiasi panjang. Asosiasi yang panjang. Kalau yang pendek berarti yang hubungan antar gyrus satu. Oke. Proyeksi itu kayak itu serabut proyeksi serabut proyeksi teratus. Nah, terus kita bahas dulu yang serabut proyeksi. Pertama itu ada kapsula interna. Kapsula interna tuh pinjem otak. Yang ini. Nih, di sini nih. Ini kayak ada garis-garis. Sini itu namanya serabut kapsula interna. Nih. Nah, dia itu jadi tempat kayak keluar masuknya traktus gitu. Misal apanya nih, keluar. Ya gitulah. Nah, misal nih, kalau kalian di sini kayak duduk. Nah, misal nih kayak sini nggak kelihatan musculus fasciae, ya itu nanti traktusnya tuh keluarnya lewat bagian sininya, gitu. Terus ada crus anterior, posterior, sama genu. Kalau crus anterior dia tuh bagian sininya, crus posterior di bagian sini. Nah, terus di antara anterior sama posterior itu genu. Genu kan kalau ini kan lutut ya, biasanya kan lutut. Nah kan ini kayak lutut ya, kayak ya nggak sih, kayak bengkok kayak lutut gitu. Oh, ya. Yes. Nah, nih tadi serabut proyeksi. Jadi dia tuh kayak dia tuh dari sini terus ke sini, dari sini ke sini. Terus ada penyilangan kan di decussatio gitu. Terus ada corona radiata. Kalau corona radiata dia tuh kayak terusannya si kapsula interna. Kapsula interna kan tadi sekitar sini ya. Sekitar sini lah itu. Nah, si corona radiata dia tuh serabut yang menyebar, lanjutannya yang menyebar ke korteks. Jadi kayak gini, kayak set. Namanya itu kan corona radiata. Corona kan kepala. Apa? Mahkota. Kalau radiata dia yang menyebar gitu. Terus ini ada radiatio optica. Kalau radiatio optica tuh dia tuh ya kayak serabut dari crus posterior kapsula interna. Yang fungsinya ya untuk penerusan di alas penglihatan aja sih. Baca aja. Terus kalau serabut komissura
Komsura tadi yang gimana? Yang antar hemisfer. Oh, bagian salah satunya yang paling besar itu namanya corpus callosum. Corpus callosum sebelah sini. Nah, ini ya bagian corpus callosum. Dia itu kayak terbagi lagi jadi 1, 2, 3, 4 bagian. Ada bagian splenium yang warna biru ini, terus ke trunkus, terus genu, terus rostrum. Nah terus dari bagian yang hijau ini, yang genu ini, dia itu ada serabut lagi yang keluar, namanya forceps. Forceps dia itu fungsinya buat menghubungkan antar lobus frontal kanan sama kiri. Forceps minor sih kan. Gitu. Nah terus di bagian belakang itu ada forceps mayor. Kalau yang mayor berarti dia di bagian menghubungkan lobus yang di bagian belakang. Apa tuh lobus apa? Kalau splenium tuh bagian kapsula internanya yang dia dari tempat keluar serabut itunya. Oke. Ini kan kapsula interna nih. Terus ada bagian kapsula interna yang bagian splenium. Nah dari bagian splenium ini keluar serabut forceps mayor. Yang fungsinya untuk menghubungkan lobus occipital kanan dan kiri. Serabut yang menghubungkan occipital Kalau kanan kiri. tapetum itu dia trunkusnya dari semua trunkusat gitu atau ada cuma beberapa? Kalau apa? Tapetum. Tapetum. Ada. Ada kita bahas nanti ya kalau kayak gitu ya. Jujur aku belum menyinggung tapetum ini. Nanti ya. Terus kita bahas yang serabut komissura lain, itu ada yang namanya fornix. Kalau fornix dia itu letaknya di bawahnya corpus callosum. Nih, jadi bentuknya itu kayak gini. Dia kayak ada bagian hippocampus, terus bagian sini itu ada yang namanya corpus mammillari atau mammillary bodies. Jadi dia tuh fungsinya buat menghubungkan si hippocampus sama mammillary bodies. Fungsinya berhubungan sama memori gitu. Dia ada fornix kanan sama kiri. Nah terus antar fornix ini juga ada penghubung namanya commissura fornix. Jadi yang masuk serabut kommissura itu yang commissura fornix. Ada serabut asosiasi. Tadi ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang pendek itu namanya aquata fiber. Fungsinya untuk menghubungkan area Broca sama Wernicke. Ya, tadi dia kan menghubungkan antar gyrus ya. Nah, kalau si aquata fiber itu menghubungkan antar Broca sama Wernicke. Terus yang serabut apa? Ada yang iya sebenarnya kalau di PPT kayaknya panjang ya. Tapi kalau yang dari sini dia tuh pendek gitu. Karena dia menghubungkan antar ininya aja. Jadi kesimpulannya dia pendek apa panjang banget? Coba lihat sama yang Iya, tapi kan di sana tadi panjang. Iya. Ini pendek. Sebenarnya apa ya? Kita aja deh kalau kayak gitu ya. Apa mau jenis? Aquata fiber. Oh ya, Arcuata fiber. Pokoknya yang ini yang apa namanya yang hubungin Broca sama Wernicke itu asosiasi panjang. Nah, Coba ya. Malah dia itu ada dua jenis. Ada dua Maksudnya jenis. kayak bisa panjang, bisa pendek. Jadi kalau yang pendek itu yang menghubungkan antar gyrus tadi. Kalau yang panjang itu kok kayak gini. Ada yang namanya short arcuate fiber, ada yang namanya fasciculus arcuata. Nah, itu loh fasciculus arcuata itu loh yang tadi itu. Yang pendek itu yang fiber. Kalau yang panjang itu yang fasciculus arcuata. Yang menghubungkan itu fasciculus. Yang menghubungkan itu apa? Broca sama Wernicke. Broca sama Wernicke itu yang pendek sih. Tadi fasciculus arcuata. I'm sorry. Fasciculus. Jadi ada dua, ada arcuate fiber sama fasciculus arcuata. Fasciculus arcuata itu yang dia maksudnya panjang, dia yang menghubungi Broca sama Wernicke. Nah, kalau yang arcuata fiber itu yang menghubungkan antar gyrus. Pendek, dia menghubungkan antar gyrus. Kalau yang fasciculus menghubungkan Broca sama Wernicke. Alhamdulillah.
Terus lanjut ke yang bagian fasciculus rambut aslinya yang panjang. Kalau yang panjang ini yang ada kuning-kuning itu longitudinalis superior. Berarti dia karena dia gambarnya itu kayak dari frontal, terus ke mana? Parietal, terus ke fasciculus. Jadi dia menghubungkan itu ya. Terus kalau yang hijau itu yang oh ya temporal juga ya. Ada fasciculus uncinatus. Kalau uncinatus itu antara frontal sama temporal. Terus yang pink ini namanya fasciculus longitudinalis inferior, menghubungkan temporal sama cervical. Terus ada cikulum. Kalau cikulum menghubungkan apa coba? Dorsal, yes. Kalau caudatus pertama yang bagus dia itu kalian sambil lihat gambarnya aja mengapalinnya ya. Terus fungsinya itu dia untuk memperhalus gerakan. Jadi bukan misalnya kita mau menginisiasi suatu gerakan itu dari lobus frontal. Nah terus habis itu dia akan diteruskan dulu ke ganglia basalis ini buat si gerakannya ini diperhalus dulu, baru nanti akan dilanjutkan ke tractus itu, baru ke afferent gitu. Itu sih buat ya. Kalian detailnya juga oke, itu ada rinencephalon. Pokoknya kalau rinencephalon itu di atap-atap hidung itu akan ada sel-sel olfaktori, fungsinya buat penciuman atau penghidup. Nah terus si olfaktori ini dia akan melanjutkan kayak menembusi lamina fibulosa sphenoida. Nah habis itu dia akan lanjut ke bulbus olfaktorius. Kalau bulbus itu yang bagian ini, yang kuning model ini, di dalamnya itu ada nervus olfaktorius. Terus habis itu kalau misalnya ada rangka penghidupan nanti akan dilanjut ke sini. Nanti lanjut ke tractus olfaktorius baru ke otak. Tapi kalau yang di sini kayaknya nggak akan ditunjuk ya. Mungkin. Kalau yang ditunjuk di sini ini corona radiata. Yang tractus itu loh. Kayak misal yang dari misal sensorik tangan itu nanti dibawanya ke tractus apa dan warnanya kemana. Terus SBN berapa gitu, SBN 1 apa gitu. Aku juga nggak ngerti. Apa sih? SBN 1 tuh nadis posterior gini-gini. Kenapa preparat leher? Preparat kepala leher. Terus yang ditanyain nyeri telinga. Dia di bawah nervus. Juga nervus berapa? Iya. Oh. Ini sudah apa ada lagi? Sudah ya.